Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Aini Habibah dari kelas Hukum Perdata Internasional R01 dengan dosen pengampu Bapak Ogianda Juanda, SH, LLM, CLA, CP Arbiter, CML, CME, CMLC. Di sini saya akan membawakan atau menerangkan materi tentang perkawinan campuran yang merupakan tugas 2 dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional R01. Perkawinan campuran. Istilah perkawinan campuran akan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini, harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat, baik masyarakat nasional maupun masyarakat internasional. Dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing, perkawinan campuran memiliki beberapa asas, diantaranya yaitu A. Asas lex loci celebrationis, yang artinya perkawinan dikatakan valid apabila didasarkan pada hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan. Lalu yang B, asas yang menerangkan jika validnya suatu perkawinan tergantung pada sistem hukum dari masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum dilangsungkannya perkawinan. Lalu selanjutnya yang C, asas yang menerangkan jika validnya perkawinan campuran didasarkan pada sistem hukum masing-masing pihak yang berdomisili sebelum dilangsungkannya perkawinan. Lalu yang D, asas yang menerangkan jika validnya perkawinan ditetapkan pada locus celebrationis yang tidak mengesampingkan syarat-syarat perkawinan yang dianut oleh legal sistem masing-masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Asas-asas terkait validitas suatu perkawinan campuran telah dibahas dalam hukum perdata internasional. Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Dan oleh karena itu, sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua warga Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat-akibat yang akhirnya timbul dari pernikahan campuran ini tunduk pada A. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau lex loci celebrationis. Yang B. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan. Yang C. Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan. Bagian penting dari hukum pada perkawinan campuran adalah ketentuan hukum terhadap harta perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Menurut M. Yahya Harahap, yang termasuk harta bersama suami istri adalah segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri, baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin, maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat salah seorang suami atau istri warga negara asing, maka mereka terhadap harta benda tetap
termasuk rumah dan hak atas tanah, tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 96 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dan Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang persyaratan pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-13/2015 ditentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Dalam hukum keluarga, dikenal perjanjian kawin yang dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan perjanjian pranikah. Perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Perjanjian kawin memang telah diatur dalam KUH Perdata, namun pada saat pemberlakuan KUH Perdata di Indonesia, jarang sekali orang yang akan membuat perjanjian kawin saat akan melangsungkan perkawinan. Namun dengan berkembangnya zaman, banyak pasangan yang akan melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin yang tujuannya adalah: 1. Memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri, dan sehingga harta kekayaan mereka tidak lagi bercampur. Hal ini dimaksudkan apabila mereka bercerai maka tidak ada harta gonogini atau perebutan harta kekayaan antara mereka. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap hutang masing-masing. Yang ketiga, apabila di antara mereka akan menjual harta, maka tidak membutuhkan persetujuan dari pasangannya. Dan yang terakhir, terkait dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Baik, sekian pemaparan materi tentang perkawinan campuran. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.